Tensa, kembali lagi nih bersama podcast Semansa kesayangan kalian semua. Wah, kali ini narasumbernya mungkin bisa terbilang cukup akrab dengan kita semua ya. Dan temanya kali ini mencakup UPRA pada bulan Februari yang lalu. Mungkin bisa perkenalan singkat Kak dari nama, kelasnya, dan juga jabatannya dalam panitia UPRA. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nanda, aku dari kelas 12A. Jabatan aku kemarin di UPRAK sebagai Ketua Panitia UPRAK 2026. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Endo Faisal, aku dari kelas 12G dan di kepanitiaan UPRA aku menjabat sebagai Wakil Ketua UPRA. Ini sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, pada hari itu tuh kalau nggak salah Semansa ada banyak acara ya malam itu. Dan aku jadi salah satu orang yang nggak ikutan nonton UPRA. Itu aku disayangkan banget. Aku kayak DWL. Oh, Jadi agak disayangkan gitu. Dan kayaknya kalau kita lihat-lihat tema UPRA ini agak unik ya. Itu temanya apa aja sih Kak? kalau tema kami kemarin itu Stories of Nusantara. Jadi per kelas ada 7 kelas 12 itu menampilkan cerita legenda dari Indonesia. Legenda-legenda, Ya, legenda mitos-mitos Indonesia. itu. Itu pemilihannya gimana Kak? Diundi atau tiap kelas tuh apa list? Rembukan sendiri sih di Iya. kelas, jadi mereka yang bahas sendiri. Terus lebih ke apa ya, janjian aja gitu sama temen-temennya, kita nggak sama kan, Kita nggak bentrok gitu ya. Oh gitu. Jadi make sure ke kelas-kelas lain juga. Jadi teknisinya sebelum pemilihan tema juga pastinya komunikasi juga ke Bu Citra gimana yang cocoknya untuk kelas per kelas. Nanti kami ajuin dulu biasanya. Kita punya nih per kelas ini mungkin ada 3 tema yang kita ajuin ke Ibu. Bu, kira-kira mana ini Bu yang bagus, nanti Bu Citra juga bantuin kalau misalnya nggak dapet temanya. Jadi Bu Citra yang menyaring gitu ya, yang cocok ya. Iya. Peran Bu Citra besar ya di sini. Iya, banget. Banget. Mana lagi kayaknya waktu itu UPRA ini dibuka buat umum. Nah. Aduh, itu nyesel banget sih ya nggak datang. Aduh, sayang banget. Coba aja kalau ada live-nya. Wah. Ya kita nggak bikin lagi. Itu gimana sih Kak? Ketentuan atau kayak gimana sih caranya buat UPRA ini dibuka buat umum? Sebenarnya kalau UPRA ini kenapa umum? Ini tuh salah satu tradisi lah istilahnya di Semansa karena UPRA Semansa ini udah ada tuh lama banget, udah dari lama-lama lah, dari sebelum kita masuk Semansa dari 2000 mungkin atau sebelum tahun 2010 ke bawah juga udah ada. Dan itu tentunya yang ngebuat kenapa UPRA Semansa yang ini tuh dibuat umum karena ya itu tradisi turun-menurun lah istilahnya dari sebelum-sebelumnya, karena emang ada UPRA dibuka untuk umum, bisa dilihat siapa saja, jadi ya itu. Dan dari anak-anak sekolah lain juga tuh banyak yang nungguin kayak kapan aja ada UPRA Semansa gitu. Soalnya kan memang setiap kita ngadain UPRA tuh selalu besar dan umum kan. Jadi sekolah-sekolah lain tuh pada nungguin juga. Makanya kita buka untuk umum. Mungkin itu salah satu yang apa ya, kalau untuk anak SMP mungkin jadi yang memperkenalkan Semansa. Ini loh Semansa itu wajahnya Semansa tuh ada ini. Fun fact juga dulu pas aku kelas 9 SMP, aku sempat tuh nonton UPRA Semansa ada di GOR waktu itu. Terus aku bilang, pingin deh masuk Semansa, pingin ikut UPRA-nya. Terus kejadian sekarang. Jadi ini semacam tradisi yang dilakukan ya. Bisa tradisi lah. Kalau misalnya di deskripsiin tuh ya, UPRA dalam 3 kata tuh apa aja menurut kalian berdua? 3 kata aja nih, gak usah banyak-banyak. Apaan? Boleh ketuanya dulu, wakilnya dulu. Apa ya? Chaos sih. Karena selama persiapan bahkan sampai di hari H acaranya itu benar-benar kayak chaos, rame, tapi ya untungnya masih tetap berjalan dengan baik. Kedua apa ya? Seru sih. Di balik chaosnya itu, sekarang aku jadi kayak makin kangen gitu, kayak seru banget ya prosesnya selama UPRA tuh, kedebak-kedebuknya. Kangen ya pasti. Itu kangen banget. Aduh. Apalagi ya? Satu kata lagi nih. Bombastik. Wow. Dahsyat gitu. Dahsyat. Keren sih. Ya karena ini juga sebagai UPRA terakhirnya
ada Bu Citra. Karena tahun ini Bu Citra pensiun, jadi kita berusaha maksimal mungkin untuk ya bikin jadi bagus lah, jadi berkesan buat Bu Citra kita. Memorable banget ya. Iya. Yang memorable itu. Tadi kan dibilang katanya Kuprak tuh chaos banget kan. Banyak orang tuh ngeliat hasilnya aja, ngeliat kayak wah keren banget. Tapi pasti ada momen-momen chaos di belakang. Itu boleh kali spill dikit apa aja lah. Banyak banget. Podcast itu yang terkocak lah. Apa ya, Nan? Mungkin kalau chaosnya itu karena gimana ya, panitia tuh kan banyak, jadi tuh banyak miskomnya. Jadi misal konsumsi mereka sudah nentuin sendiri, atau mungkin sudah ngomong sama Bu Citra tapi belum tanya ke kami yang lain, jadi ada perbedaan gitu. Terus kayak mau beli bahan, kayak jadi ini ada cerita kocak. Gila, coba. Jadi kemarin itu H-1 ya? H-1. H-2, H-1. H-2. Oke. Jadi waktu itu kita lagi nentuin dekorasi kan. Dekorasi panggung udah oke, kita udah bahas sama Citra, udah aman, udah lagi sebentar dibikin. Tinggal dekor yang depan pintu gor, tau kan? Itu kan Pintu harus masuk dihias. itu ya. Terus akhirnya kita serahin ke Rauf. Ada teman kita Rauf. Halo. Rotensa ataupun Rauh yang kalau lihat ini Iya. kamu masuk dalam Kita cerita di-mention yuk. podcast. Iya. Jadi kita serahin dia buat bikin konsepnya. Nah, dia tuh udah tentuin konsep. Terus dia tanya ke Bu Citra, kata Bu Citra oke, dari pandangannya dia. Ternyata Bu Citra tuh bilang belum, karena Bu Citra mungkin lagi mikirin yang lain-lain juga karena banyak kan. Jadi mungkin gak terlalu ke Rauf gitu. Akhirnya Rauf merasa udah diokekan, dia pergi beli Bahan itu. bahannya. Itu tuh beli apa? Beli triplek. Papan gede banget, sampai anak-anak tuh harusnya ngerjain yang lain, tapi karena dia suruh bantu, jadi tuh anak-anak yang motor cowok-cowok berdua pegang triplek gede gitu di atas. Wah, Sama beli styrofoam. Iya, Styrofoamnya 2 lagi yang gede, mungkin semeja ini kali ya. aduh. Nah terus pas datang Bu Citra Kaget. tuh kaget, terus dia marah-marah ngeliat anak-anak tuh pada bawa kayak gitu kan, gede-gede kan. Karena emang dari balik lagi tadi Rauf dia emang tim dekor. Dia ketua tim dekor. Jadi dia nggak komunikasiin ke Bu Citra. Kami juga udah make sure kok, udah bilang ini beneran ya, konsepnya udah begini, udah diiyakan ya. Tapi ternyata belum. Jadi itu kalau dilihat sekarang muncul lagi. Kalau kemarin tuh kita panik karena kayak aduh. Bu Citra marah, Rauf kamu menghadap ibu. Iya, tapi sekarang kalau dilihat kayak lucu juga ya. Jadi akhirnya Bu Citra tuh bilang, oh kamu tanggung jawab ya, ini triplek, terserah kamu apain. Tapi ujung-ujungnya kepake atau enggak? Atau malah Styrofoamnya doang kalau nggak Iya, salah. styrofoam Akhirnya dipakai. dia ngakalin sendiri, dan tripleknya itu karena masih sisa, jadi Jual lagi? dia jual ke Ada salah satu kelas yang butuh. make. Jadi dia jual ke mereka. masuk dana lagi. Iya. Terus Jadi dia adalah ganti. pemasukan kita lagi. Iya. Lucu sih. Tapi waktu itu pasti panik chaos banget kan. Iya. banget. Panik. Mana itu kita lagi pusing-pusing Kita lagi nyiapin acara. banyak banget yang masih perlu diurus kan. Ngurus Dia- kelas juga kan. Iya, dan dia kayak gitu, jadi Kayak aduh, deh. lumayan kaget. Itu kan tadi walaupun masih bisa diakalin, tapi pernah nggak sih ngerasain kayak bikin acara tuh hampir gagal total, Apa ya? atau mungkin berjalan lancar aja? Sebenarnya kalau dibilang berjalan lancar, iya berjalan lancar. Lebih ke ini sih, jadi pas H-1 itu kayak dekorasi panggung, kipas, kain yang, jadi kita ada pasang kain buat nutupin Jaring-jaring kalau di luar. Biar nggak terlalu luas gitu lah istilahnya. Iya. Itu tuh H-1 tuh belum terpasang, jadi kayak Kita lumayan ya, kedebuk-kedebuk kipas, juga ya. iya, terus karpet juga belum dipasang, jadi itu tuh kayak apa ya, Persiapan Jadi, kita kita kalau nggak salah di hari loh. di minggu persiapan uprak itu ada kali ya semingguan kita pulang tuh jam 2. Iya, Jam kita 1. mapel terakhir tuh kita nggak ada ikut Iya, sama kita sekali, kita nggak izin. izin buat ke belakang buat ngurusin semuanya. Yang para panitia nih. Jadi itu sih yang hampir yang H-1 tuh kayak kipas apa tuh belum kepasang, jadi kita sampai buru-buru banget, sampai harusnya kan kita misal hari H jam 1 itu kita harus sudah balik ke kelas masing-masing, jadi kayak udah pulang buat ngurusin diri masing-masing, tapi kita masih di gor, jadi Kita masih stay. bahkan dia
itu jam berapa ya, jam 5-an tuh kalau nggak salah panitia udah harus ngumpul, Iya. tapi dia masih fokus sama kelasnya, tapi kita paksa ayo datang ke sini dulu buat lihat yang lain. Iya. Jadi dia udah pakai make up, dia kan ceritanya waktu itu Jadi kalau jadi kalau selain saya nonton ya, itu lumayan challenging sih buat aku karena di momen itu aku harus ikut jadi panitia juga, aku harus jadi pemeran juga dan pemeran utama di situ, dan aku jadi orang yang bukan aku. Jadi Beda dari wah, itu ya? Dia jadi iya. Oh iya. Pas Aku kalau di situ. kita lihat Aku di situ. editor, Nah, boleh Dapat nih kerjaan. ini. Oke. kerjaan Dapat kerjaan. Boleh. enggak ya? dia benar-benar pakai make up full, terus udah datang ke GOR buat merhatiin yang lain. Jadi itu sih mungkin yang Iya. hampir bikin gagal gitulah, yang bikin kita jadi banyak kalainya tuh karena Benar. itu. Ada miskom, ada Karena juga kan ya balik lagi ini event kelas 12, rata-rata juga panitia kelas 12 mereka juga pada ada kesibukannya sama kelasnya masing-masing. Iya. Jadi tanggungannya tuh harus kebagi, harus bisa nge-manage waktunya. Kapan bisa ngebaik, kapan yang harus ke kelas, kapan yang panitia. Aku juga kemarin pas di momen-momen itu lumayan susah sih ngebaginya, apalagi aku pemeran utama kemarin. Jadi mondar-mandir Capek untungnya latihan pasku di rumahnya temenku di dekat GOR juga, jadi nggak terlalu yang gimana, tapi capeknya cukup keras. cukup menguras tenaga ya. Ya. pastinya. tapi seru sih. Jadi itu cara kalian berbagi tugas antar panitia ya. Antara mau ke kelas atau ke panitia Iya. dulu itu ya. Jadi harus bisa ngebalance aja sih. Janjian aja gitu. Oh janjian. Iya. Misal aku bilang aku ke temanku dulu ya, kamu handle ini bentar, nanti Oh. setelah aku selesai dia yang ke kelasnya kayak gitu Sering banget nih kayak aku sama Nanda kayak, Nan aku izin dulu ya Nan, Iya. aku ya, terus nanti Nanda juga harus ke kelas, jadi aku yang harus kembali lagi. Itu juga harus bisa menyesuaikan sama teman-teman kelas sih. Jadi ya harus kompak itu ya antar tim gitu. Pernah nggak sih waktu dalam uprak itu atau dalam kepanitiaan uprak ini deh ada perbedaan pendapat nggak? Kayak perbedaan konsep berpikir gitu, dan gimana cara kalian ngatasinnya? Pastinya Itu ada sih kalau ya. pasti selalu ada. Ada. Tapi cara kita ngatasin sih, yang pertama kita Dinginnya. langsung tanya ke Bu Citra, jujur. Kita langsung Tanya tanya, Bu Bu, Citra. ini cocoknya gimana nih? Karena Maksudnya ibu kayak pasti punya solusinya. ya kita punya konsep, misalnya aku punya konsep ini, Ridho punya konsep ini, kita tanya Bu cocoknya gimana. Nanti ibu udah kasih kita saran, nanti kita bahas lagi sendiri gitu loh, kayak oh jadi gini ya, oke fix ya, oke. Dan jadi Bu Citra penengah ya di Ya sana. benar. Jadi kepalanya lah dari kita semua ini. Yang paling berjasa Bu Citra sih. Karena beliau yang punya banyak ide-ide. Bu Citra. Bu Citra kalau nonton ini dapat cinta dari kakak-kakak kita. Ada nggak sih dalam kepanitiaan kalian atau dalam kalian menjalankan uprak ini, dalam prosesnya nih, apa sih keputusan tersulit yang dapat kalian ambil? Keputusan Nggak masih tersulit. ngeganjel gitu. Ini ambil nggak ya? Ini perlu diginiin nggak ya? Ini sih sebenarnya kalau keputusan tersulit, kalau untuk kepanitiaan sendiri ya, tempat ya Nana. Ya. Untuk tempatnya kemarin, Oh iya. Biasanya kalau tahun kemarin kan uprak Beberapa tahun dilakukan di koperasi. koperasi. Tahun ini kita di GOR karena ada banyak pertimbangan juga, Dana ya. dana dan lain-lainnya. Jadi kita lebih milih udahlah kita di sekolah aja, kita punya GOR sendiri juga. Jadi kita manfaatin dengan baik, kita atur gimana jalan acaranya supaya masih bisa tertata, dan alhamdulillah sampai kemarin sampai selesai acara semuanya alhamdulillah lancar, nggak ada yang banyak pengamatan. Ini kayaknya kalau dilihat-lihat susah juga ya ngatur waktu antara jadi panitia dan jadi anggota kelas. Tapi kalau misalnya kita bisa flashback nih ke masa lalu sebelum kalian ditawarin jadi panitia, kira-kira kalian masih mau terima atau gimana nih? Jujur mau. Jujur Mau. mau. Seru banget ya. Iya, jadi Sumpah seru banget guys. Untuk kami berdua ya, Iya. kami berdua tuh orangnya yang aktif, terus suka ikut campur Iya, ya. suka ikut campur, Suka istilahnya suka ikut ikut campur. campur. Kita tuh senang kalau jadi panitia aja, kayak ngurus ini ngurus itu tuh seru. Kayak walaupun capek tapi tuh seru, dan kalau memang bisa ngulang waktu dan dipilih mau banget. Dan ada momen lucunya juga. Oh, apa tuh Kak? Jadi pemilihan dia sebagai ketua panitia itu spontan. Spontan? Iya, Jadi itu malam-malam aku sama temanku Azam
lagi latihan. Oh enggak, sorry. Aku sama Rauf lagi latihan Rauf teater. lagi. Ya, kalau Rauf lagi latihan teater. Terus malam-malam itu kita bilang, ini gimana ya Bu? Uprak udah semakin dekat, tapi kita belum ada panitia. Terus ibu nunjuk Azam kalau nggak salah waktu itu. Tapi Azam nggak bisa. Terus Rauf ditunjuk, aku. Akhirnya ibu nunjuk, oke Nanda. Kita setuju semua sih. Ayo Bu, gas Nanda. Wah. Di malam itu kita langsung video call Nanda, kita semua. Nanda selamat ya jadi ketua panitia. Dia kaget gitu, kagok. Hah? Panitia apa? Iya, aku itu nggak salah aku lagi pergi ibadah Natal. Terus masih di gerejanya nih. Aku tiba iya, di baru- video call iya. di video call sama kamu apa Rauf ya? Kamu terus aku angkatin. Kenapa? Nanda kongres ya. Terus si Rauf tuh juga chat aku. Nanda kongres. Hah? Apaan sih? Kenapa? Terus tiba-tiba mereka ngarahin kameranya ke ibu terus bilang, kamu jadi ketua panitia uprak ya. Hah? Habis kayak aku langsung kayak astaga, kok tiba-tiba gitu loh. Ternyata ya dari ibu sendiri yang mau, jadi terima aja deh. Jadi ujung-ujungnya nerima. Jadi punya kesempatan baru lah. Ada Jadi ya, ada memori challenge. baru lah ya. Karena dari Karido ke Karaop ngerekomendasikan Anda. Kan Anda nggak tahu mau rekomendasi siapa lagi. Nggak direkomendasiin sih, lebih ke emang ibu Ibu nunjuk si nunjuk, Nanda. Tunjuk. Udah. Gitu. Jadi ya udah deh terima aja. Dan selama dijalanin agak kejenan ya. Oh, gitu Iya, aja. Jadi Seru. Ya selama aku punya masih teman panitiaku juga kerjanya bagus, terus ini aku pokoknya harus dia wakilnya. Jadi ya pasang sama energinya Istilahnya banyak kita ya. nopang, saling nopang gitu. Heeh. Satu nggak ada, Satu bingung. gantiin. Bingung sih. Bingung. Jadi kalau Nanda nggak ada, aku jadi bingung sendiri. Harus Ya, gimana? sama. Jadi kayak makanya nih aku ajakinnya dia. Tapi kalian sendiri puas sama proses dan uprak kali ini hasilnya? Ya, mungkin? alhamdulillah. Pas. Kalau misalnya nih ya kalian baru waktu bisa ngulang waktu nih misalnya, dan kalian mau mengulang proses itu lagi, kira-kira ada nggak yang mau kalian ubah? Apa ya yang diubah ya? Mungkin yang Rauf beli triplek? Lebih ke Lebih nggak beli tripod? Oh, nggak beli triplek, styrofoamnya tetap guna. Atau lebih banyak styrofoam ya? Oh, gantiin itu. lebih ke mungkin Sistem. kayak Jalannya acara sih. ya Acara. sama mungkin lama persiapan opraknya. Jadi Kemarin kayak lumayan. ya lumayan mepet. Lumayan mepet Kita juga. mulai panitia pun dibentuk tuh mepet banget. Mepet banget itu sebulan kayaknya ya. Enggak sebulan malah. Kurang dari tiga sebulan, minggu, 2 minggu. sebelum. Itu Wah. kayak kita cukup dar sih. Jadi benar-benar kayak apa tuh di push apa ya, gas aja terus pokoknya. Gas aja terus. Terus apa tadi jalannya acara itu juga pas kita jalannya acara itu banyak chaosnya yang tadi aku bilang kan. Jadi lebih ke ini sih kayak harus lebih tertata lagi mungkin jalannya acara. Apalagi kemarin kan banyak ya, kalau misalnya sobatnya nonton kemarin ada tuh ngelihat banyak tuh properti kelas 12 yang gede-gede banget. Iya. Nah, itu ribet kita banget. masih bingung tuh akalinnya gimana caranya supaya Nggak kelihatan. masih tersusun rapi. Maksudnya naik ke atas panggungnya rapi, selesainya turunnya rapi semua, dan nggak bocor gitu sama penonton. Dan kemarin juga masih bisa lah kita akalin dengan kita buat tirai. Iya. Jadi kita pasangkan pasangkan hitam panjang, kita tirai, kita punya tirai, jadi tirainya bisa buka tutup, dan itu lumayan juga ya kita menguras tenaganya teman-teman. Evan, Jovan, Repal, dan kawan-kawan Revan, itu mereka yang membangun tuh panggung, mereka yang membangun. Terus kayak kepanitiaan ini kan banyak kelas 12-nya tadi ya. Jadi misal kemarin tuh kelas G nampil, mereka tuh urutan pertama nampil, dan kebetulan di kelas G itu banyak cowok-cowoknya yang jadi panitia. Nah jadi ketika mereka nampil, panitia tuh istilahnya kayak kosong, jadi maksudnya kita butuh gitu kan. Kita butuh cowok buat ngangkatin kursi, kita butuh cowok buat ngangkatin konsumsi gitu-gitu. Itu nggak ada aja kayak chaos. Jadi dan juga ya balik lagi, mereka yang panitia pada sibuk sama kelasnya masing-masing, karena ya mereka juga punya tanggungan, gak cuma di panitia aja. Iya, jadi aku ngebayangin sih itu, karena aku cuma bisa ngebayangin doang karena aku gak ada di lokasi kejadian kan. Ya itu mungkin kelihatan rapi. Aku habis tampil jadi bidadari, aku langsung lepas wig, aku ambil pakai meja hitam, aku nggak fokus make up, aku langsung jadi panitia. Itu lumayan sih. Jadi bingungnya, jadi kita
di hari H udah nggak mikirin oh aku bagian ini aku kerjanya di sini aja, nggak, jadi ngerasa oh ini kosong langsung diisi, jadi nggak ada yang keteter lah ya. Iya. Gak ada yang kayak sak Iya. gitu. Nah, selama kalian menjalankan uprak ini sendiri tuh kan banyak nih momen-momen yang sudah dilewati bersama, asik. Kira-kira apa aja sih yang bisa didapatkan dari uprak ini? Pelajaran berharga apa mungkin, atau dapat sesuatu yang baru dalam uprak ini? Selama di uprak sendiri Tolong ya. Dikit lagi. Nah, selama proses perjalanan kalian sebagai panitia nih, menjalani proses-proses sana sini, apa aja sih pelajaran berharga yang bisa kalian ambil dari uprak kali ini tuh? Kalau dari aku sendiri sih ya paling berharga tuh pengalaman ya. Pengalaman. Karena Organisasi. ya maksudnya aku ditunjuk sebagai ketua panitia itu kayak pengalaman yang sangat berharga karena ya di sini aku bisa belajar caranya ngatur kepanitiaan, terus bisa belajar buat mimpin gitulah. Terus keakraban ya, maksudnya Iya. keakraban sama teman-teman tuh Apalagi kayak istilah ini momen apa ya, event besarnya terakhir kelas 12 lah ya. Jadi itu kita benar-benar kayak harus kalau jor-joran. kalau dulu kan misalnya kayak sama teman kelas apa gitu kayak malu nggak mau, Iya. nggak, bahkan mau lihat kelas aja, depan kelas aja malu gitu. Tapi selama di sini kita kayak benar-benar saling ngajak, ayo kita kerjasama gini biar jadilah event. Jadi punya momen baru sendiri ya sama teman-teman juga. Ya banyak banget pokoknya momen berkesan. Terus kayak pas latihan juga kita jadi punya banyak bakat, kita banyak bakat musik, nari, pokoknya bakat seni itu keluar semua. Yang awalnya mungkin ada yang nggak bisa nari jadi bisa nari, yang nggak bisa teater jadi bisa teater, yang nggak bisa nyanyi jadi bisa nyanyi, alat musik itu juga ya menurut aku sih main alat musik tuh nggak mudah. Nggak mudah, iya itu susah. Perlu konsentrasi dan waktu yang banyak buat bisa belajar. Apalagi ini musik tradisional, mungkin kalau gitar banyak lah yang udah bisa main gitar, tapi kalau kayak musik tradisional itu kan jarangnya orang diajarin ya. Untuk musik tradisional sendiri, jadi poin plusnya itu sih, jadi kita banyak tahu oh ini ternyata cerita dari daerah ini ya, oh ini ternyata cerita begini, oh ternyata kenapa dia seperti ini, adalah kita tahu banyak sejarah-sejarah cerita-cerita yang ada di Indonesia yang oh ternyata beragam banget, nggak cuma maling yang tertahu paling kundang, ternyata oh ada si Bontar, oh ada Lenting Lentas. Nah itu kayak oh ternyata Lenting Lentas dari Kalimantan, kita nggak pernah tahu tuh cerita tentang apa. Iya, kasih dia ambil Lenting Lentas tuh. Terus masih banyak banget persembahan dari kelas-kelas itu yang kita baru tahu. Akhirnya kita tahu tuh selama di uprak ini ditampilin. Dan juga momen uprak ini jadi mempererat kita satu sama lain sih, satu angkatan juga, apalagi di kelas makin dekat lagi karena latihan uprak kan gak sebentar ya. Belum cukup lama. Dari pagi teman-teman kelas 12 dari pagi mungkin dari seharian sampai malam lanjut lagi latihan. Itu tuh yang ngebentuk apa ya? Makin sahabatan, makin sayang, makin cintanya. Jadi di situ ya kebentuk. Oh ini loh ternyata seru banget gitu ya. Iya, yang mungkin di kelas pada diem-diem atau apa. Akhirnya ada komunikasi. Sebagai panitia nih, apalagi panitia inti kalian, kira-kira ada nggak kalimat terakhir yang mungkin belum disampaikan pas evaluasi atau pas apa kapan gitu untuk para panitia ataupun teman kelas kalian? Silakan. Apa ya? Terima kasih yang sebesar-besarnya karena partisipasinya sebagai panitia, terus buat teman-teman yang bisa stay sampai jam 2 malam buat beresin panggung, buat dekorasi panggung, itu sangat amat berterima kasih sih. Terus buat adik kelas juga yang kemarin jadi panitia, itu makasih banget karena kalian juga sangat membantu, terutama pas kita ya sibuk sama kelas masing-masing, jadi kalian ada di situ buat bantu ngurusin juga.
dan terutama buat Bu Citra. Citra. Itu makasih banyak Ibu, tanpa Ibu Iya, ya benar banget. nggak jalan ini Uprak nggak bakal bisa Benar. gitu sih. Kalau dari Kak Rido mungkin? Kalau dari aku sendiri kurang lebih sama sih. Makasih banyak untuk Bu Citra karena Bu Citra udah membuat wadah kita berkarya sama-sama, belajar seni. Bu Citra tuh benar-benar yang handle semuanya, yang punya kepala dari ini semua. Yang kita tanya-tanya ke Bu Citra, kalau kita bingung ke Bu Citra. Jadi Bu Citra tuh peranannya di sini besar banget. Tanpa Ibu kayaknya kita bingung sendiri tuh gimana cara Iya. ngakaknya. Penengah gitu ya. Benar-benar. Terus terima kasih juga buat ya pihak sekolah juga. Pihak Iya, sekolah, terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah dan seluruh jajarannya udah mau mengizinkan kami Uprak Izin. untuk terakhir kalinya bersama Bu Citra. Ya untuk fasilitas gornya Iya. juga. Untuk panitia juga terima kasih banyak udah capek-capek ya harus nge-manage waktu. Teman kelas aku, makasih guys. Sorry Iya kalau buat teman-teman kelas semua yang udah mau latihan dari pagi Iya. sampai malam. semua kelas 12 makasih banyak, kalian udah berusaha dengan keras, udah Iya. hasilin yang terbaik dan Hebat banget. hebat banget kalian udah Dan mau makasih kalian udah mau berusaha buat latihan nari, teater, Meskipun main musik, bukan nyanyi. basic dari Iya, kalian Kalian masing-masing. punya, tapi kalian tetap mau latihan itu udah hebat banget. Adik kelas yang jadi talent-talent kakak kelas Iya. 12 makasih banyak. Makasih banyak. Semoga Iya, Kak, kamu kita mendapatkan ya. Iya. Jujur bukan gimmick, tapi aku ngedengarnya aja terharu loh. Ah, Kayaknya prosesnya itu sedalam dan sengangenin itu ya. Kangen benar, banget lagi kadang benar. kalau lagi nongkrong Karena kayak itu momen kepanitiaan terakhir kita ya. iya, Iya. terakhir juga kayak kita udah say goodbye nih buat Semansa. Makasih banyak. Jadi kayak kadang kalau nongkrong sama Nanda kayak kangen ya nih jadi penelitiannya. Kangen sibuk-sibuk Kangen uparannya, pulang sibuk. sampai tengah malam. Iya, kita Itu pulang tuh seru banget. jam 2, jam 1. Bu Citra juga ikutan. Jadi kayak Iya. bukan yang ngebiarin kita Lepas ibu pulang gitu aja sendiri. enggak, ibu yang tetap nemenin kita. Iya, tetap Kita pulang stay. jam 2, ibu juga jam 2. Wah. Kayak wah. Ayah makasih banyak. Ayah Ayah siapa? Ayah tuh suaminya Bu Citra. Oh, Ayah juga yang Wah, salah satu yang oh, membuat konsep Yang dia yang ngatur cara cara tirai kita di panggung itu kebuka. bisa kebuka tutup. ayah, om dan lain-lainnya. Iya. Keluarganya Bu Citra juga baik-baik banget yang ngatur Udah semua mau caranya. kita rapat di Rumahnya dan wah, ayah dan ibu tuh yang kayak bener-bener ayah dan ibu. Aduh, ayah ibu tuh udah kayak wah gila ya Pasangan konsepnya. bener. Ada aja akalnya gitu buat Iya. ngebangun Uprak. Meskipun ini kita di GOR, kita bangun panggung sendiri Iya, dan bener lain-lainnya dari banyak tempat banget dari kosong nol. yang bisa berubah jadi tempat yang wah penampilan gitu kan. seni. Iya. Iya, Mm-mm. keren banget. Itu keren banget sih, kayak Keren. wah gila tanpa ayah dan ibu. Terakhir deh, motivasi dari kalian berdua nih untuk Masih. dari pengalaman yang udah kalian dapat. Selama di Uprak atau di mana? Boleh lah selama kalian di Semansa. Waduh, Besar ya. Usaha, jangan menyerah, jangan Kalau motivasinya ya semangat. semangat. Terus semangat belajar, terus nikmati juga masa SMA kalian karena ya nggak bakal keulang lagi masa Iya, SMA kangen kalian. banget. sih. Masa itu kangen banget. Kalau bisa seaktif mungkin di SMA, bergaul mungkin di SMA, tapi masih ingat jalan yang Jalan yang jangan benar, jangan malah bandel. ya. Gitu Ya, aja sih. itu sih. Untuk penutup nih Kak, kita biasalah podcast selalu Oh, ada yang jargon. jargon. Iya. Jargonnya mungkin Kak Nanda udah tahu? Belum. Atau perlu diajarin Kak Rido nih? Hospital selama dia nih. Boleh MC-nya aja. Oh, MC-nya jadi aja. jargon kita tuh study now, be proud later. Oke. Ada kamera mungkin sama-sama ya Kak? Oke. 1, 2, 3. Podcast Mansa, Study now, be proud later. Terima kasih Sobat Tensa. Halo Sobat Ensa.